Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Yang saya hormati dan juga yang hormat dosen saya Pak Prof. Juga teman-teman, adik-adik ataupun sahabat-sahabat yang nantinya akan menyaksikan ataupun melihat video saya kali ini. Di sini saya akan menerangkan sedikit terkait latar belakang ataupun historis kemunculan teologi-teologi dalam Islam. Itu menurut sependek pengetahuan saya dari beberapa referensi yang saya baca dari buku Aswaja ataupun dari Story of Arab. Jadi ini hanya sependek pengetahuan saya. Jadi kalau nanti ada teman-teman ada sanggahan, ada tanggapan, kritik sekalipun silahkan di tombol komen saya aktifkan. Silahkan dikritisi ya teman-teman, karena sekali lagi saya bukan Tuhan, saya hanya manusia. Jadi ini hanya sepengetahuan saya, karena kalau katanya Socrates, kebenaran itu tidak ada yang absolut, kebenaran itu bisa berubah-ubah tergantung waktunya. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan mengamini apa yang saya terangkan, karena ya itu hanya sependek pengetahuan saya saja, mungkin berbeda dengan referensi yang teman-teman baca atau para baca sendiri. Kira-kira seperti itu. Kembali lagi terkait latar belakang atau histori kemunculan teologi dalam Islam. Jadi menurut saya dari referensi yang saya baca, kemunculan teologi dalam Islam itu tidak lepas dari pergulatan politik yang menerpa kehidupan sosial Islam itu sendiri. Jadi Islam mulai bergejolak itu ketika zamannya Khalifah Utsman bin Affan. Jadi waktu zamannya Sayyidina Utsman itu Islam mengalami pergolakan. Karena apa? Karena Sayyidina Utsman itu dikenal sebagai seorang khalifah yang nepotis, di mana gubernur-gubernur ataupun jabatan-jabatan penting dalam kekhilafahan Islam pada masanya Sayyidina Utsman itu dipimpin oleh sanak familinya sendiri. Maka dari itu dia dikenal sebagai nepotis. Contohnya saja adalah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan yang dia dijadikan gubernur di Damaskus atau Suriah saat ini. Nah, dia kan keponakannya Sayyidina Utsman. Kalau kita melihat dari sisi keluarga, Muawiyah itu sepupunya kan, masih kerabat lah sama Sayyidina Utsman bin Affan. Baru letak dirinya atau letak panas-panasnya ataupun gesek-gesekannya itu terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Jadi pada waktu Sayyidina Ali diangkat sebagai khalifah, itu Sayyidina Muawiyah di Damaskus tidak setuju. Jadi rakyat Damaskus itu tidak setuju. Yang setuju hanya mayoritas rakyat Jazirah Arab dan juga Irak. Dari Damaskus tidak setuju. Karena kenapa mereka tidak setuju? Karena kematian Sayyidina Utsman itu belum diusut tuntas. Kenapa kok langsung pemilihan khalifah? Kira-kira seperti itu. Bahkan ketika zamannya Sayyidina Ali tidak mengusut tuntas terkait kematian Sayyidina Utsman yang dibunuh pada waktu membaca Al-Quran kan. Akhirnya itu permulaannya. Kemudian Sayyidina Ali ketika sudah menjadi khalifah, beliau ingin dibaiat oleh diakui atau dibaiat oleh seluruh warga negara yang berada di naungan khilafah Islam. Semuanya mau kecuali Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka tidak mau, mereka menentang. Akhirnya terjadilah sebuah perang yang kita tahu perangnya itu adalah perang sipil. Nah, ini adalah perang sipil inilah awal mula kemunculan konflik ataupun teologi dalam Islam itu di perang sipil. Jadi di perang sipil itu mempertemukan dua kubu yang besar. Sayyidina Ali yang didukung oleh mayoritas warga Irak dan Jazirah Arab, dan juga Sayyidina Muawiyah yang didukung mayoritas warga Suriah, Damaskus dan Mesir. Kira-kira seperti itu. Akhirnya terjadilah perang. Dan di tengah perang itu Muawiyah hampir kalah. Tetapi karena Muawiyah itu mempunyai seorang jenderal yang sangat cerdas dalam bidang peperangan, yaitu Amr bin As. Yang kalau kita tahu Amr bin As adalah sang penakluk Mesir, mengusulkan kepada Sayyidina Muawiyah untuk mengangkat Quran sebagai tanda kita damai saja, gencatan senjata saja. Akhirnya Muawiyah setuju mengangkat Al-Quran ataupun mushaf Al-Quran ditombak. Nah, pada waktu itu di kubu Ali sudah terjadi perpecahan. Ada pihak yang ayo kita bantai aja mereka, kita sudah menang. Ada pihak yang jangan itu mereka bawa Al-Quran. Ada pihak yang ingin menurut
meneruskan perang karena hampir menang, dan juga ada pihak yang lebih baik gencatan senjata karena kita menghargai hukum Allah, kira-kira seperti itu. Akhirnya berkat kebijaksanaan dari Sayyidina Ali, akhirnya perang pun dihentikan. Dan akhirnya terjadi peristiwa tahkim atau arbitrase, kira-kira seperti itu. Nah, di peristiwa tahkim sendiri, Sayyidina Ali diwakili seorang yang sudah tua, yang memang beliau ini adalah seorang yang terkenal dulu dan seorang yang lurus, yaitu sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Dan di pihak Abu Ayyub Al-Ansori kalau ya betul. Dan di pihak Muawiyah diwakili seorang politikus atau jenderal perang yang handal, yaitu Sayyidina Amr bin As. Jadi di peristiwa arbitrase dan di peristiwa ketika terjadi peristiwa tahkim tersebut disepakati untuk melengsarkan kedua pemimpin ini. Ali dilengsarkan, Muawiyah juga dilengsarkan. Ali dilengsarkan dari khalifah, Muawiyah dilengsarkan dari gubernur. Dengan sepakat, berhubung sahabat Abu Ayyub ini lebih tua, akhirnya disuruh terlebih dahulu oleh sahabat Amr bin As untuk menyampaikan hasil dari tahkim itu tadi. Akhirnya Abu Ayyub naik ke podium dan mengatakan bahwa kita sepakat untuk menurunkan Sayyidina Ali. Akhirnya lepas jabatan Sayyidina Ali. Nah, itu letaknya pembunuh politik itu ada di situ. Akhirnya setelah Ali dilengsarkan, giliran pihak Muawiyah Amr bin As, tetapi Amr bin As tidak mengatakan bahwa Muawiyah diturunkan, malah mengatakan seperti ini kalau kita sederhanakan ya. Nah, berhubung tadi Sayyidina Ali sudah diturunkan, maka sekarang khalifahnya adalah Sayyidina Muawiyah. Setelah itu ramai sudah itu. Tapi kalau menurut saya sendiri menilai hal tersebut wajar-wajar saja. Kalau kita apa yang dikatakan oleh Nicolas Machiavelli ya, bahwa kita itu kalau ingin pada posisi yang paling puncak, kita harus menghalalkan segala cara karena ini berhubungannya dengan politik. Ya sah-sah saja kalau kita berbicara apa tanggapan kita terhadap apa yang dilakukan oleh Amr bin As, yakni Muawiyah. Nah, setelah terjadi itu akhirnya pecah menjadi 3. Kubunya Ali, Syiah sebagai orang yang akhirnya diberi nama Syiah sebagai seorang yang support ataupun mendukung penuh terhadap sahabat Ali. Kemudian ada pihaknya Muawiyah dan ada pihak yang mereka ini tidak memihak siapapun, mereka keluar, yaitu Khawarij, orang-orang yang keluar. Mereka mengatakan bahwa Ali dan Muawiyah itu sudah melakukan dosa besar karena melakukan peristiwa tahkim. Nah, baru setelah kemunculan dua aliran tadi, Syiah dan Khawarij dan juga pihak Muawiyah, akhirnya muncul sebuah aliran yang namanya itu Jabariyah. Nah, Jabariyah kalau kita melihat ajarannya di mana semua itu diserahkan kepada Allah, itu mereka merupakan underbau dari pasukannya Muawiyah. Mereka melakukan paham seperti tersebut, mendoktrin umat seperti tersebut untuk apa? Untuk melanggengkan kekuasaannya Muawiyah. Karena Muawiyah menjadi khalifah, ya udah itu kan sudah takdirnya Allah. Itu kalau katanya orang Jabariyah, bukan begitu sahabat-sahabat. Itu kalau menurut pandangan saya ya. Nah, setelah Jabariyah muncul dikonter oleh pandangannya Qadariyah. Orang Qadariyah mengatakan semua itu keinginan Tuhan. Semua itu berasal dari diri kita. Semua itu berasal dari diri kita. Untuk mengkonter aliran Jabariyah. Jadi supaya umat Islam itu sadar bahwa Muawiyah menjadi khalifah itu bukan kok takdir Tuhan, tapi keinginan Muawiyah sendiri dengan melakukan segala cara yang notabene itu halal kalau kita berbicara tentang politik. Jadi untuk politik ini kita tidak bisa menyalahkan siapapun karena ya sah saja kan politik kan. Apalagi yang kita mau salahkan kan sahabat, kan nggak mungkin kita menyalahkan seorang sahabat, orang yang kita terhadap. Begitu ya sahabat. Nah, baru setelah itu muncul dari banyak. Yang paling terkenal pada waktu itu adalah Mu'tazilah sebagai teologi. Nah, kalau kita berbicara Mu'tazilah, saya yang paling suka dengan pandangan Mu'tazilah karena mereka itu adalah orang yang rasional dan keren, adalah pendapatnya yang mengatakan ada manjilun bainal manjilatain. Itu keren sekali itu menurut saya. Manjilun bainal manjilatain. Mereka itu kan mendewakan akal, tapi dari akal tersebut mereka itu punya sebuah teori yang keren, manjilun bainal manjilatain. Kalau orang Aswaji kan nggak bisa buat teori yang keren kan gitu. Mereka kan ya itulah. Itu munculnya Mu'tazilah. Baru kemudian setelah Mu'tazilah muncul dikonter oleh Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah seperti yang kita kenal saat ini. Kira-kira seperti itu. Terkait Aswaji sendiri, seperti yang kita tahu bahwa Aswaji itu adalah sebuah paham di mana ketika kita berbicara tentang ketauhidan itu
kita ikut pada dua imam, yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau berbicara tentang fikih, kita berpaham mengikuti 4 imam, yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, sama Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kita berbicara tentang tasawuf, itu kita mengikuti Imam Al-Ghazali dan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Itu kalau aswaja. Dan dari segi paradigma berpikir saja, aswaja itu punya 4, yaitu tawasud, tawazun, tasammur, sama itu terkait aswaja yang sedikit yang saya ketahui. Dan untuk aswaja sendiri, Ahlussunnah saat ini, kalau kita melihat saat ini, Ahlussunnah itu bukan mazhab saja. Ahlussunnah bukan kok sekadar tahlilannya sinah istighosah, enggak saja, enggak itu. Tapi aswaja, kalau kita sebagai orang NU, terutama kita sebagai orang mahasiswa, aswaja harus kita jadikan sebagai manhajul fikr sekaligus manhajul barokah. Aswaja itu hanya tradisi seperti itu ya, tapi lebih keren lagi. Aswaja itu adalah sebagai manhajul fikr dan manhajul barokah. Oke teman-teman, mungkin itu saja sedikit latar historis kebetulan teologi dalam Islam yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekali lagi kalau ada kritik, tanggapan, jajaran, silakan di tombol komen itu ada, mungkin nanti bisa berevaluasi dengan saya, karena ya saya juga manusia kan. Oke, dan untuk itu saya akhiri dengan sebuah quotes yang indah, yaitu sebuah kalimat untuk kita semua, undur makola walatan durman kola. Jadi lihatlah apa yang diucapkan, jangan lihat penampilannya. Kalau kita sederhanakan seperti pepatah mengatakan, jangan pernah menilai buku dari sampulnya ya. Mungkin memang saya seperti ini, tapi ya kita nggak tahu setiap hati orang. Kalau katanya orang Jawa itu kejenjer iso tidak jadi, artinya apa bisa pasti ngerti. Oh, muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.